Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nevina Bila Clavert dari Broadband Multimedia 1A. Di sini saya akan membacakan biografi dari salah satu pahlawan nasional yang telah memperjuangkan emansipasi perempuan, yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di kota Jepara. Karena kegigihannya dan usahanya, hari lahirnya diperingati sebagai Hari Kartini untuk menghormati jasa-jasanya pada bangsa Indonesia. Kartini juga merupakan salah satu pahlawan nasional bangsa Indonesia. Raden Ajeng Kartini lahir di tengah-tengah keluarga yang berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa. Karena itulah ia diberi gelar Raden Ajeng di depan namanya. Gelar Raden Ajeng ini digunakan Kartini sebelum ia menikah. Namun, jika ia sudah menikah, maka gelar kebangsawannya diganti menjadi Raden Ayu menurut tradisi Jawa tersebut. Ayah Kartini yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat merupakan seorang pati yang diangkat menjadi Bupati Jepara setelah Kartini lahir. Kartini merupakan putri pertama dari istri pertama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Ayahnya merupakan putra dari Pangeran Aryo Condronegoro, seorang bangsawan. Ibu Kartini sendiri yaitu bernama M. Angasiro, merupakan anak dari seorang kiai atau guru agama di Tulukawut, kota Surabaya. Kartini sendiri merupakan anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari saudara kandungnya, Kartini merupakan putri tertua. Kakeknya adalah Pangeran Aryo Condronegoro, diangkat menjadi bupati di usia 25 tahun dan dikenal pada pertengahan abad ke-19 sebagai salah satu bupati pertama yang memberi pendidikan barat kepada anak-anaknya. Kakak Kartini yaitu Sosro Kartono, seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ILS atau Europe Slager School. Di sana ia belajar bahasa Belanda. Namun pada umur 12 tahun ke atas ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipinjam. Karena kepandaiannya dalam berbahasa Belanda, maka ia mulai belajar sendiri dan menulis surat untuk teman-temannya yang berasal dari Belanda. Salah satu teman yang mendukungnya adalah Rosa Abendanon. Dari sanalah Kartini mulai tertarik dengan pola pikir yang dimiliki oleh wanita Eropa dari surat kabar, majalah, serta buku yang ia baca. Hingga kemudian ia mulai berpikir dan berusaha untuk memajukan perempuan pribumi karena dalam pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Oleh orang tuanya, Kartini diperintahkan menikah dengan Bupati Rembang, yaitu KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, yang telah memiliki 3 orang istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Sang suami memberikan pengertian terhadap keinginan dari Kartini dan memberikan kebebasan serta dukungan untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks perkantoran Rembang. Atau saat ini gedung tersebut digunakan sebagai gedung pramuka. Raden Ajeng Kartini melahirkan seorang putra yang diberi nama Susalit Joyo Adiningrat pada tanggal 13 September 1904. Namun, 4 hari setelah melahirkan, tepatnya pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Setelah Kartini wafat, Mr. Abendanon yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan Hindia Belanda mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan oleh R.A. Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Buku tersebut diberi judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada tahun 1911 dan buku ini dicetak sebanyak 5 kali dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini. Berkat kegigihannya, kemudian didirikanlah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912 dan kemudian didirikan lagi di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Sekolah tersebut diberi nama Sekolah Kartini. Yayasan tersebut didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis. Dengan terbitnya surat-surat Kartini yang hanya seorang perempuan pribumi sangat menarik perhatian masyarakat Belanda. Pemikiran-pemikiran Kartini mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Selain itu, atas pemikiran-pemikirannya pula yang menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia, seperti W.R. Supratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Lagu tersebut kini menjadi sangat populer di kalangan siswa di Indonesia.
Lagu ini menggambarkan inti perjuangan seorang wanita untuk merdeka. Itulah biografi singkat tentang Raden Ajeng Kartini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.